Selamat siang atau pagi menjelang siang Bapak Ibu. Haleluya. Baik, kita langsung masuk di dalam nats siang hari ini di Lukas 17 ayat 16. Kita baca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita berdiri. Lukas 17 ayat 16. Sebuah firman Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Yang Tuhan inginkan untuk disampaikan di tempat ini ketika saya dalam perjalanan dari Gorontalo ke Manado. Haleluya. Baik, kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaritan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa, Tuhan izinkan saya bisa hadir di tempat ini karena kasih anugerah Tuhan. Dan tentu kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Tuhan pastikan saya dan keluarga mengucapkan terima kasih atas undangan hari ini, pagi hari ini, khususnya memberi kesempatan saya untuk menyampaikan rahasia firman. Bapak Ibu, firman pagi hari ini saya berjudul Kaki Tuhan tempat kita tersungkur. Kaki Tuhan tempat kita tersungkur. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai seorang yang menekuni masalah kesehatan sejak tahun 78 ketika saya mulai menjadi mahasiswa kedokteran. Mungkin ya sekitar 47 tahun yang lalu hingga saat ini masih berikan pelayanan tentang kesehatan. Dan ini adalah wajar Bapak Ibu apabila dalam setiap saya menyampaikan firman Tuhan, apakah ini ciri khas saya atau tidak, ada sesuatu yang menyangkut masalah kesehatan, masalah kesembuhan, masalah penyakit, atau anatomi tubuh manusia. Terlebih mukjizat Nabi Yesus adalah sering dikaitkan dengan proses kesembuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini, sesuai judul Kaki Tuhan tempat kita tersungkur, maka saya akan menyampaikan anatomi dari tubuh kita, yaitu kaki. Secara manusiawi Bapak Ibu, kaki itu bagian yang terbawah dan kotor. Bersyukur kalau di kehidupan modern kita sudah dilengkapi dengan sepatu. Pada zaman-zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana daerah tempat itu adalah daerah yang berpasir, berdebu, sehingga rumah-rumah orang Yahudi itu selalu disiapkan dengan tempat untuk mencelupkan kaki. Dan itu salah satu nanti Bapak Ibu nanti baca sendiri mukjizat Kana yang pertama dari tempat itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, debu yang di kaki atau yang menempel di kaki pada waktu itu ternyata juga punya arti, bukan hanya sekedar kotor, malah kebalikannya. Disitulah ada kerajaan Allah yang untuk disampaikan. Sehingga di Lukas 9 ayat 5, kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ini adalah perjalanan penginjilan pertama yang diberitakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ketika mereka ditolak oleh masyarakat sekitarnya, maka murid-murid wajib mengkibaskan debu dari kakinya. Maka jejak masyarakat di situ tidak memperoleh kemuliaan kerajaan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan supaya lebih detail. Dan Bapak Ibu tahu, kaki itu hampir 100%
menopang tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pada masa kita menjelang usia tua 60 tahun ke atas, maka yang sering terganggu adalah kaki. Karena kaki telah menjadi beban tubuh kita untuk bergerak, bersosialisasi, kemana kita pergi. Manusia akan terganggu bila kakinya mengalami gangguan. Dan Bapak Ibu ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang malas berjalan. Generasi muda kita itu asupan makanan cukup bagus, tetapi mereka malas untuk berjalan, sehingga tulangnya mudah keropos. Karena pergerakan itu Bapak Ibu itu juga akan merangsang kalsium dari aktivasi dari vitamin D, ada sinar matahari. Tetapi generasi muda kita kebanyakan di kamar dengan gadget, itu memudahkan kaki mereka keropos. Padahal kaki adalah fondasi di dalam tubuh kita. Sama dengan di bangunan, kaki bangunan adalah fondasi. Seorang insinyur Indonesia yang terkenal Bapak Ibu itu menemukan kaki ayam atau cakar ayam yang menunjukkan betapa pentingnya struktur fondasi yang berbentuk kaki sekalipun dalam bentuk cakar ayam itu memperkuat keteguhan beton terhadap goncangan gempa bumi 6-7 skala Richter. Luar biasa. Setelah saya renungkan kaki ini dan kembali kepada firman Tuhan, secara personifikasi, setiap tubuh Tuhan Yesus Kristus telah menjadi bagian kasih anugerah bagi orang-orang percaya. Dari mata Tuhan, hati Tuhan, telinga Tuhan, tangan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan membahas kaki Tuhan. Dan dalam teologi, kaki Tuhan mempunyai makna yang begitu dalam. Kaki Tuhan di dalam bahasa Yunani podio to teo. Dan kaki Tuhan ini menjadi salah satu faktor untuk proses penyembuhan. Telah disampaikan teknis cara proses penyembuhan. Pertama kali ketika di dalam Matius 15 ayat 30, nanti Bapak Ibu baca di rumah, saya akan baca ayatnya. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi. Yang lain lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Saya ulangi lagi, meletakkan pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Haleluya. Kalau kita membaca sepintas, seakan ayat ini biasa-biasa saja. Ada apa dengan kaki Yesus? Kenapa tidak diletakkan di tangan Yesus, tapi di kaki Yesus? Haleluya. Kita selalu renungkan sekian waktu. Dan itu bukan ritual Bapak Ibu. Ternyata itu adalah proses hormat untuk memperoleh belas kasihan kepada Tuhan. Oleh karena itu yang sakit harus diletakkan di kaki Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Haleluya. Di kaki Tuhan kita tersungkur. Tersungkur di dalam bahasa Yunani pekto atau jatuh tersungkur. Di kamus besar bahasa Indonesia, tersungkur itu adalah ada dua arti. Yang pertama, menundukkan kepala serendah-rendahnya, hampir sampai ke tanah, bahkan sampai ke tanah. Yang kedua, jatuh terjerembab dengan mukanya mengenai tanah, jatuh tertiara. Kata Yunani dalam perjanjian baru yang sering diterjemahkan sebagai penyembahan atau proskuneo.
Kuskuneo sendiri adalah bagaimana seorang anjing yang setia menjilat tuannya. Itu memiliki makna tersyukur di hadapan atau bersujud di hadapan. Hadapan adalah kaki Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik kita kembali ke nats tadi. Lukas 17 ayat 16 saya bacakan. Lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ceritanya ketika Tuhan Yesus di suatu tempat ada 10 penderita kusta berteriak dari jauh, Tuhan Yesus sembuhkan saya, dan spontan Tuhan menyembuhkan 10 orang. Tetapi dari 10 orang itu, satu orang ini dari Samaria, kelompok minoritas orang Yahudi mengatakan ini anjing. Karena orang Samaria, karena perkawinan silangnya, orang Yahudi sangat membenci dan menista mereka. Dan satu orang ini kembali Bapak Ibu di ayat 15 memuliakan Tuhan sambil berteriak-teriak, dan akhirnya jatuh tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi padanya. Tuhan Yesus telah mempersiapkan bagi orang Samaria ini. Tersyukur di kaki Tuhan artinya bersyukur, mengucap terima kasih dengan segenap hati, lebih dari sikap dan ucapan. Namun harus diawali dengan belas kasihan Tuhan di ayat 13. Cara untuk memperoleh kuasa Tuhan. Tersyukur di kaki Tuhan ayat 19. Ada 3 hal Bapak Ibu yang dinikmati oleh orang Samaria kena kusta ini. Bapak Ibu tahu kalau kusta itu dia menyerang kulit, tulang-tulang dan sarafnya. Kalau dia menyerang wajah, ini wajahnya akan lobang, telinganya akan hilang, jari-jarinya putus, kaki tangannya hilang di persendian. Dan orang kusta adalah orang najis, tidak boleh dekat dari kelompok Yahudi. Dan apa yang terjadi? Orang lepra dari Samaria ini, yang pertama sembuh dari kusta, sembuh. Sama dengan 9 itu yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi ada 2 hal yang diperoleh pria kusta dari Samaria. Ada kuasa pemulihan yang disebut di dalam KJV adalah dihol. Jadi utuh Bapak Ibu, yang jari-jarinya mungkin tadi hilang atau telinganya hilang, kembali. Wow, luar biasa. Utuh Bapak Ibu. Tidak ada di ilmu kedokteran bagaimana menumbuhkan telinga, bagaimana menumbuhkan jari dalam sekian waktu. Tidak ada. Itu hanya karena kuasa Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan berikan laki-laki Samaria ini dengan kuasa keselamatan. Jadi ada 3 yang diterima oleh penderita lepra Samaria ini. 1 sembuh, 2 kembali utuh, yang ketiga adalah keselamatan. Dan inilah visi Tuhan. Haleluya. Dan ini identik semua dengan kesempurnaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu selalu memberi bonus yang tak pernah kita pikirkan. Manakala kita jatuh tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya. Kaki Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Karena di sana ada kuasa kesembuhan yang sempurna.
Tuhan telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengucap syukur dan terima kasih manakala Tuhan memberikan kasih anugerah kepada kita dengan cara merendahkan diri, jatuh ke tanah atau tersungkur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan sesungguhnya juga Tuhan menyadarkan kepada kita semua pagi hari ini yang terpilih untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini, bahwa kita tidak lebih dari level kaki Tuhan. Posisi manusia dekat dengan tanah. Haleluya. Ya memang berarti manusia Tuhan bentuk dari tanah dan mengembuskan nafas Tuhan, maka tanah itu jadi hidup. Ini menegaskan bahwa manakala kita melakukan hubungan intim dengan Tuhan, kita harus melepas ego kita, atribut kita, dunia, jabatan, kekayaan, agar kita bisa jatuh tersungkur di kaki Tuhan dengan hati apa adanya. Ada sikap hormat dan memohon belas kasihan Tuhan. Glory Jesus. Dan menariknya ada dua kisah bagaimana mereka jatuh tersungkur, hormat, memohon dengan sangat. Yaitu di Lukas 8 ayat 41, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ada waktu. Yaitu kisah tentang Yairus, kepala rumah ibadah di Galilea. Ada sikap penghormatan dan permohonan yang sangat. Bayangkan dia kepala ibadah, jatuh tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Glory to Jesus. Dan kedua, yang banyak saya jadikan kesaksian karena ada pengalaman hidup saya, yaitu wanita Venesia, Markus 7 ayat 25. Sikap hormat dan memohon, karena dia begitu menghargai kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan tidak layak, walaupun Tuhan Yesus mengatakan anjing, walaupun Tuhan Yesus mengatakan remah-remah roti, tapi semuanya adalah firman Tuhan. Dan wanita Venesia ini yang berasal dari Tirus Sidon, ini bukan wanita yang miskin Bapak Ibu. Tirus Sidon itu pantai penghasil warna ungu, warna yang sangat mahal pada waktu itu, lebih mahal dari harga emas ataupun garam. Pasti wanita ini telah kesana kemari untuk mengobati anaknya, ke dukun-dukun, ke Baal barangkali. Karena mereka 11-12 dengan wanita Romawi, baju mereka, budaya mereka. Dan ketika dia mendengar Yesus datang ke daerahnya, dia mengambil Yesus. Ini kisah yang menarik Bapak Ibu. Saya bayangkan di sebuah gereja, bukan di sini Bapak Ibu. Ketika ada seorang jemaat datang, jemaat ini didoakan menghadap ke gembala mengusirnya. Kemudian ketua sidang mengusirnya juga, seperti yang dialami wanita Venesia. Apa yang terjadi? Oh, tidak Tuhan-Tuhanan. Pasti dia keluar, entah pindah provider lain. Tetapi wanita Venesia ini begitu teguh. Mari Bapak Ibu, wanita ini kita jadikan contoh di dalam proses penyembahan. Keteguhan, kerendah hati, melepas kesombongan, jatuh tersungkur di kaki Tuhan. Haleluya. Itu penting.
Demikian juga sebaliknya, Tuhan tidak memandang latar belakang, tidak memandang asal usulnya. Siapa kita? Sama halnya orang kusta yang berasal dari Samaria tadi. Haleluya. Berikutnya Bapak Ibu, di Perjanjian Lama, di Mazmur 110 ayat 1, Mazmur Daud demikianlah, firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Dan bagaimana kekuatan kaki Tuhan ini diberikan ke kaki Daud. Dan ini merupakan perjanjian dari Melkisedek. Haleluya. Bukan ke tangan Daud memegang pedang, tapi dari kaki Daud. Ada sumpah Tuhan sesuai perjanjian dengan Imam Melkisedek. Jemaat yang kasih Tuhan. Haleluya. Itulah kekuatan dari kaki. Bagaimana bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Bagaimana proses penyembahan itu menguatkan kita untuk menghadapi musuh-musuh yang tidak selalu baik di depan. Suratan Wahyu yang menggambarkan situasi penyembahan di surga, Wahyu 4 ayat 10a, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Haleluya. Tersungkur di kaki kemuliaan. Kaki Tuhan adalah kemuliaan. Haleluya. Demikian juga Bapak Ibu, Tuhan mengidentikan kakinya sama dengan kandil atau kaki Dia yang biasa dipasang di ruang kudus sebelum ruang maha kudus. Disitulah ada kaki Dia. Bagi orang-orang yang percaya, identikan bagian dari kaki Tuhan. Orang-orang percaya di mana Bapak Ibu? Di Efesus. Haleluya. Di kitab Wahyu 2 ayat 5, kaki Dia itu identik dengan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan mencabut kaki Dia ketika jemaat kehilangan kasih mula-mula. Bapak Ibu, pekerjaan kita melayani Tuhan segenap hati, siang malam. Tapi jangan lupa, kasih mula-mula harus kita tumbuhkan. Kalau tidak Bapak Ibu, kaki Dia itu dicabut di dalam pelayanan kita. Artinya kemuliaan Tuhan akan dicabut. Tuhan tidak mencabut jemaat-jemaat yang setia seperti dicontohkan di Efesus. Efesus itu jemaat percontohan, jemaat teladan. Tapi Tuhan mencela mereka. Tuhan tidak menghukum mencabut nyawanya, dan cukup dengan mencabut kemuliaan kalau mereka tidak bertobat. Dan akhirnya binasa karena dosa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, sampai di sini kita bisa membuat kesimpulan betapa kaki Tuhan itu mempunyai kesempurnaan, mempunyai kekuatan, dan mempunyai kemuliaan. Kalau Bapak Ibu berdoa, Bapa kami, Matius 6 ayat 13, yang terakhir Bapak Ibu, itu adalah doksologi. Itu bagaimana doksologi itu, bagaimana memuliakan Tuhan. Itu bait yang paling indah dan selalu saya serukan. Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu merenungkan doa Bapak kami, bait yang terakhir itu
begitu indah. Seperti yang tertuliskan dari kaki Tuhan. Kerajaan. Bagaimana murid-murid itu akan menyampaikan berita kerajaan Allah, tetapi mereka ditolak. Kebaskan debu dari kaki murid-muridnya ketika Tuhan Yesus memberikan instruksi. Haleluya. Tersungkur di kaki Tuhan bukanlah hubungan transaksional, karena ada perbedaan level. Jadi seringkali kita merasa atau seakan-akan kita berpuasa dengan segenap hati untuk meminta. Tidak, Bapak Ibu, sekali-kali tidak. Kita hanya selevel tanah. Haleluya. Jangan heran, kasih anugerah Tuhan tidak serta-merta terwujud, kadang-kadang seakan-akan ditolak, tidak dihiraukan, atau kita merasa hanya seakan-akan menerima remah-remah roti. Nah, Bapak Ibu, disitulah ada proses uji hati kita oleh Tuhan di dalam setiap proses rusuknya itu. Kabar baik siang hari ini, ketika kita mendengar tersungkur di kaki Tuhan, itulah manifestasi ucapan syukur, terima kasih, hormat, dan memohon belas kasihan Tuhan dengan hati apa adanya. Maka percayalah, kita akan diteguhkan bahwa Tuhan akan memberikan kasih anugerah, kuasa kesempurnaan, kekuatan, dan kemuliaan dalam menghadapi musim kehidupan ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, tersungkur di kaki Tuhan sesungguhnya adalah bukan sikap atau tindakan fisik saja, namun utamanya adalah bagaimana kita harus membangun kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dalam proses hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Ketika saya cinta mula-mula, selesai saya dibaptis tahun 2000, saya bekerja sebagai ahli bedah seperti biasa. Tetapi hari-hari itu sudah mulai berbeda, Bapak Ibu. Saya belum baca firman Tuhan. Tapi begitu saya mulai kesulitan dalam tindakan bedah di kamar operasi, saya langsung berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Haleluya. Saya belum baca firman Tuhan. Dan ketika masa pandemi itulah, saya dengan istri dan keluarga membangun mesbah keluarga hampir 2,5 tahun. Disitulah seakan-akan kuliah sekolah Alkitab kami, sehingga Tuhan izinkan untuk berdiri menyampaikan firman di sini. Tuhan Yesus tolong saya ini sama dengan wanita yang disampaikan oleh wanita kafir dari Kanaan tadi, wanita dari Syro-Fenisia. Bukan berarti perdaranya berhenti, Bapak Ibu, tidak. Tapi seakan-akan tangan saya ini, Bapak Ibu, ada yang membimbing, ada kekuatan supranatural. Bukan dulu, Bapak Ibu, 1 minggu yang lalu saya melakukan operasi di OPSK. Saya kesulitan untuk mengatasi perdarahan. Saya katakan pada suster, perawat-perawat lain, mungkin di situ beda provider. Tuhan Yesus tolong saya. Jadilah mujizat supranatural.